Halo Sobat Trigama Edutainment, kali ini kita akan memasuki konten terbaru dari Trigama Edutainment, yaitu adalah membahas persiapan rekan-rekan dalam menghadapi PPG 2022, di mana untuk bisa lolos harus melalui salah satunya adalah tes atau yang biasa dikenal dengan pretest PPG. Nah, di dalam pretest PPG untuk tahun 2022 ini, salah satu yang diujikannya adalah tes potensi akademik. Nah, kita akan rutin melakukan pembahasan-pembahasan berkaitan dengan persiapan untuk PPG 2022. Di samping kita juga akan ada konten-konten lain seperti untuk persiapan PPPK tahap yang ketiga seperti biasanya. Kali ini kita akan spesifik di tes potensi akademik untuk numerik dan numerik kuantitatif ya. Kita mulai. Nomor 1. 56,34 kuadrat dikurangi 43,66 kuadrat sama dengan. Ketika rekan-rekan menghadapi soal seperti ini, jangan hanya menghitung secara manual. Maksudnya 56,34 dikali 56,34 karena itu kuadrat dikurangi 43,66 dikali 43,66. Nah, kalau itu dilakukan dengan cara manual, maka Anda akan mendapatkan kerugian secara waktu ya. Karena dalam menjawab soal-soal TPA itu tidak hanya dibutuhkan jawaban yang tepat, melainkan juga cepat dan akurat. Nah, ketika mendapat soal seperti ini, maka Anda bisa menerapkan operasi ya di dalam matematika yaitu adalah A kuadrat min B kuadrat ya. Karena ini kan tipikalnya sama nih. Ini adalah A-nya, ini adalah A, dan ini adalah B. Dan seperti itu. Nah, di mana sifat A kuadrat min B kuadrat itu adalah A plus B, kemudian dikalikan A min B. Atau penjumlahan kedua bilangan dikalikan dengan selisih kedua bilangan. Variasi soal ini di dalam tes potensi akademik beragam. Ada yang desimal, ada yang pecahan, bahkan ada yang di dalam akar. Selama dia memiliki kecenderungan pola seperti A kuadrat min B kuadrat seperti ini, mau bentuknya bilangan bulat, pecahan, atau apapun itu, maka Anda bisa menerapkan sifat operasi bilangan berikut. Nah, kita akan eksekusi sekarang. Berarti ini 56,34 adalah A, 43,66 adalah B. Berarti A-nya adalah 56,34 ditambah dengan 43,66 dikalikan dengan 56,34 dikurangi 43,66. Nah, biasanya soal di dalam tes potensial akademik ini hasil penjumlahannya itu adalah angka yang bagus begitu. Dan kebetulan ini juga sama, di mana 56,34 plus atau ditambah 43,66 adalah 100. Jadi, Anda hanya tinggal menghitung pengurangan ini saja. 56,34 dikurangi 43,66 adalah 12,68. Jadi dikalikan otomatis komanya hilang menjadi 1268. Maka jawaban yang tepat adalah A. Semoga bisa dipahami. Nanti variasi soalnya akan kita sampaikan di video-video selanjutnya. Nomor 2. Jika rata-rata dari X dan Y, ya, X, Y, dan juga 30 adalah 10, kemudian pertanyaannya adalah maka rata-rata X dan Y adalah berapa? Apakah A 0, B 5, C 7,5, D 10, ataukah E 15? Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Relatif sama seperti kita menyelesaikan soal rata-rata atau min yang lainnya. Nah, di mana kita tinggal melihat datanya ada X, Y, dan 30. Berarti X ditambah Y ditambah 30 itu adalah nilai rata-ratanya adalah 10. Di mana kita tahu ya, nilai rata-rata itu adalah jumlah nilai atau jumlah dari data, jumlah nilainya dibagi dengan banyaknya data. Banyak data di sini ada berapa? 1, 2, dan 3. Nah, seperti ini.
Berarti ini rata-ratanya. Ini rumus rata-rata. X tambah Y tambah 30 ini datanya, jumlah datanya. Dibagi 3 rata-ratanya 10 kata soal. Pertanyaannya kan berapakah nilai rata-rata X dan Y kan begitu. Berarti tinggal X ditambah Y ditambah 30 sama dengan 10 ya. Tiganya ini kan pindah ruas ya. Pindah ruas di sebelah kanan dan dinaikkan ke atas karena ini sebelumnya ada di bawah. Berarti 10 kali 3 adalah 30. Berarti X plus Y sama dengan 30 dikurangi 30. Berarti X plus Y berapa? 0. Berarti rata-rata dari nilai X dan Y adalah 0. Seperti itu. Lanjut nomor 3. 35% dari X adalah 42. Dan 5 per 6 dari Y adalah 25. Nilai X plus Y adalah apakah A 67, B 90, C 145, D 150, ataukah E 162. Berarti kita menguraikan terlebih dahulu 35% dari X berarti kali X ya sama dengan 42. 35% adalah 35 per 100 dikali X sama dengan 42. 35 X ya, 35 kali X 35 X sama dengan 42 dikali 100. Berarti 4200. X-nya berapa? 4200 dibagi 35 adalah 120. Berarti X-nya adalah 120. Kemudian kita lanjutkan. 5 per 6 dari Y. Berarti 5 per 6 Y sama dengan 25. Berarti 5Y sama dengan 25 kali 6 adalah 150. Y-nya berapa? 150 dibagi 5 adalah 30. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai X dan juga Y. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai X ditambah Y? Berarti 120 ditambah 30 sama dengan 150. Jawabannya adalah D. Nomor 4. Nomor 4. Sebidang tanah yang berbentuk persegi dengan lebar 50 meter dan panjang 120 meter dibagi dua dengan sebuah garis diagonal. Berapa meterkah panjang pagar yang diperlukan untuk menutup salah satu bagian tanah tersebut? Oke, kita akan buat ilustrasinya. Berarti ini adalah bentuknya persegi panjang ya. Kita buat dulu persegi panjang. Nah, kemudian soal mengatakan bahwa panjang dari em, bidang tanah ini, sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang ini adalah 120 meter dengan lebarnya adalah 50 meter. Kemudian dibagi menjadi dua bagian oleh sebuah garis diagonal. Berarti kita buat ilustrasi seperti ini. Garis diagonalnya set seperti ini ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa meterkah panjang pagar? Nah, panjang pagar untuk menutup salah satu bagian. Berarti ibarat kata ini posisinya seperti ini pagarnya menutup salah satu bagian seperti ini. Nah, di mana rekan-rekan? Kita sudah tahu ini kalau ini sekilas saja ini bentuknya kan adalah segitiga. Kita sudah tahu alasnya, kita sudah tahu tingginya, yang belum tahu adalah sisi miringnya atau panjang diagonal sisinya. Panjang diagonal sisinya ini kan seperti sisi miring di dalam segitiga ya. Berarti kita bisa mencari panjang sisi diagonal seperti Pitagoras nih rekan-rekan ya, adalah akar dari alasnya yaitu 120 meter kemudian dikuadratkan ditambah dengan 50 meter dikuadratkan seperti itu. Nah, kita bisa ambil ini lebih mudah yang 12. 12 kuadrat itu kan 144. Kemudian nolnya dikuadratkan berarti tambah nolnya 2 ditambah dengan 50 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25. Tambah nolnya ada 2. Nah, berarti akar dari 14.400 ditambah 2.500. Berapa? Yaitu adalah 16.900. Berarti akar dari 16.900 itu berapa? Nah, berarti
Kita langsung aja bisa kita lihat melihat 16 dan 9, yaitu berapa? 13 ya. 169 itu kan 13 kuadrat. Nolnya ada 2 diakarkan tinggal 1. Berarti 130 meter. Nah, selesai kita menjawab ini 130 meter. Berarti kita sudah memperoleh panjang sisi diagonalnya. Karena pertanyaannya adalah panjang pagar seluruhnya, berarti itu adalah keliling dari segitiga ini, ya, kelilingnya. Berarti panjang pagar adalah 120 ditambah 130 ditambah 50. 120 tambah 130, 250 ditambah 50 adalah 300. Berarti jawabannya adalah 300 meter. C. Kita lanjutkan nomor 5. Paulus berdiri 180 meter lurus di sebelah utara titik P. Kemudian Freddy berdiri 240 meter lurus di sebelah barat titik P. Berapakah jarak terdekat antara Freddy dan Paulus? Nah, berarti rekan-rekan di sini kita harus menentukan terlebih dahulu adalah titik P-nya, ya, P-nya ada di sini. Kita anggap saja P-nya ada di sini. Nah, kemudian eh, kita menentukan arahnya nih. Arah di mana? Arah mata angin kan seperti ini ya. Utara, barat, selatan, dan timur. Seperti ini. Nah, kemudian kita buat. P-nya ada di sini. Kemudian dari soal tadi mengatakan bahwa Paulus berdiri 180 meter lurus di sebelah utara. Berarti di atas titik P. Seperti itu. Berarti kita tarik ke atas. Nah, berarti Paulus ada di sini. 180 meter. Kemudian Freddy berdiri di sebelah baratnya dari titik P. Berarti sini ya, kita tarik sana 240 meter. Di situ ada Freddy. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak terdekat? Nah, biasanya dilakukan oleh orang-orang pada umumnya ya. Dia akan cuma melihat gini, oh Freddy dan Paulus berarti jaraknya 240 tambah 180 gitu. Nah, berarti berapa? 420. Langsung ada jawabannya kebetulan disediakan oleh si pembuat soalnya 420. Jawabannya A. Tetapi ya, kalau itu pertanyaan adalah jarak terdekat ya rekan-rekan, jarak terdekat berarti apa? Itu tidak menghitung panjang lintasan total, tetapi kita bisa bypass ya dengan cara seperti ini. Ini titik Freddy-nya di sini, Paulus di sini. Kita coba hubungkan. Nah, berarti sekilas sudah membentuk apa? Membentuk segitiga lagi ya. Dimana kalau membentuk segitiga ini untuk mencari jarak terdekatnya, berarti kita akan mencari sisi miringnya. Nah, untuk mencari sisi miringnya ini ya berarti mudah saja seperti soal sebelumnya. Berarti akar dari alasnya itu adalah 240 dikuadratkan ditambah dengan tingginya 180 kuadrat ya. Berarti akar dari 240 kuadrat atau 240 kuadrat itu adalah 57.600 ditambah dengan 18 atau 180 begitu dikuadratkan itu adalah 32.400. Ya, tentunya dalam mengkuadratkan seperti ini teman-teman tinggal tinggal mengingat 24 kuadrat dengan 18 kuadrat ya. 24 kuadrat 576, 18 kuadrat adalah 324, tinggal ditambahkan jumlah nolnya saja. Nah, ketika ini dijumlahkan hasilnya berapa? 90.000. Nah, 90.000 ini kalau diakarkan sama dengan berapa? 300 meter. Berarti jarak yang terdekatnya antara Freddy dan Paulus adalah D, 300 meter. Misal ada pertanyaan yang masuk ke Trigama Edutainment. Bagaimana apabila kami terlalu lama atau kesulitan untuk menghitung 240 kuadrat atau 24 kuadrat atau 18 kuadrat? Kita bisa menggunakan perbandingan Pitagoras yang paling sederhana. Di mana perbandingan Pitagoras yang paling sederhana adalah perbandingan 3 banding 4 banding 5. Kita tinggal lihat, 3 berarti adalah sisi yang paling pendek ya, atau paling kecil yaitu adalah 180.
Sedangkan yang keempat ini alasnya atau yang menengah lah ini 240. Kemudian kan kita cari sisi miringnya berarti yang perbandingan 5. Ya tinggal kita lihat aja 180 dibagi 3 itu berapa? Berarti 60 berarti dikali 60. Kita cocokkan di sini. 4 kali 60 240. Nah, berarti untuk mengetahui sisi miringnya berapa? Ya tinggal 5 dikali 60. 5 kali 60 berapa? 300. Sama kan hasilnya? Tinggal bagaimana kreativitas rekan-rekan dalam memecahkan masalah di soal-soal tes potensi akademik. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan memasuki variasi soal di dalam TPA selain kuantitatif dalam bentuk soal cerita maupun perbandingan kuantitatif ataupun soal-soal numerik yang lainnya. Nah, sekarang kita memasuki deret ya. Deret ini kadang menjadi favorit di dalam tes karena dianggap mudah, tapi juga kadang-kala menjadi batu sandungan kalau ternyata deret itu tidak mudah menerka polanya seperti itu. Nah, coba kita lihat dulu dari nomor 6. Nomor 6 ini ada deret dengan pola 1, 5, 10, 50, dan 100. Oke, untuk kali ini cara penyelesaian untuk soal deret kali ini adalah dengan cara seperti ini ya. Ada 1, 5, 10, 50, dan 100. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, deret itu memiliki pola ya. Baik itu pola yang berulang ya rekan-rekan ya. Berarti kita tulis dulu 1, 5, 10, 50, 100. Nah, kita lihat dulu polanya ini seperti apa. 1 ke 5, kita cari korelasinya atau hubungannya dulu. 1 ke 5 ini berarti dikali 5. Karena begini rekan-rekan, jika itu kenaikannya adalah naik istilahnya dia akan naik terus nilainya atau naik turun naik turun. Kalau naik turun biasanya polanya loncatan. Tapi kalau itu naik terus berarti kita akan mencari korelasi atau hubungannya dengan bilangan setelahnya. 1 dengan 5 ya berarti dikali 5, 5 dengan 10 kali 2, 10 ke 50 kali 5. Nah, ini sudah mulai membentuk pola nih, kali 5 kali 2 kali 5 berarti harusnya ini kali 2. 50 ke 100 dikali 2. Berarti setelah ini ya sudah polanya adalah kali 5 kali 2. Berarti setelah ini kali 5. 100 dikali 5 adalah 500. Maka jawaban yang tepat adalah D, 500. Nomor 7. 8, 14, 10, 12, 0, 0, 14, dan 8. Nah, bagaimana cara penyelesaian soal ini? Kita lihat pola, lagi-lagi rekan-rekan. Apakah ini naik terus ataukah naik turun? 8 ke 14 naik, habis itu 14 ke 10 turun, 10 ke 12 naik. Kalau seperti ini berarti polanya adalah loncatan. Loncatan itu seperti apa? Berarti kita meloncati bilangan-bilangan yang ada. Berarti 8 kita hubungkan dengan 10, 10 kita hubungkan dengan yang kosong ini tadi, kemudian nanti ke 14, seperti itu. Nah, kita lihat 8 ke 10, 8 ke 10 ditambah 2. Berarti 10 setelah ini tambah 2 berapa? 12. Setelah itu kita lihat 14 ke 12 ya. 14 ke 12 berarti kurangi 2. Berarti setelah ini berapa? 12 kurangi 2 adalah 10. Berarti 12 dan 10 12 dan 10 jawabannya ada di option A. Seperti itu. Jadi ingat bentuk polanya. Apakah dia naik terus ataukah naik turun, naik turun, naik turun. Kalau naik turun berarti polanya loncatan. Nomor 8 kita perkenalkan soal deret dengan model asosiatif, artinya berkelompok rekan-rekan ya. Nah, kita tidak bisa mencari dengan, oh ini dengan sebelahnya dan sebagainya. Kenapa? Karena ini sifatnya naik, 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 habis itu turun, naik, 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 turun, naik, 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 naik terus. Nah, berarti kan ada semacam jedanya begitu. Nah, kalau kita lihat polanya, ini pola kelompok nih. 1, 2, 3. Kemudian mulai lagi 1, 2, 3 tambah 4. Ya ini tuh. 1, 2, 3 tambah anggota baru 4. Setelah ini 1, 2, 3, 4, 5 berarti nambah 1 anggota lagi. Berarti untuk deret ini ya, ini adalah deret berulang ya. Deret pola berulang yang
bertingkat. Berarti setelah ini berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti setelah ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kan seperti itu sebenarnya. Tapi karena cuma dibutuhkan dua angka ya cukup saja kita di 1 dan juga 2. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 9. 99, 96, 91, 84, dan 75. Selanjutnya titik-titik. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan soal deret ini? Kita lihat dulu. Naik terus atau turun terus nih. 99, 96, 91, 84, dan 75. Berarti ini turun terus ya polanya ya. Berarti pengurangan ini. Nah, kalau kita lihat 99 ke 96 dia berkurang 3. 96 ke 91 berkurang 5. 91 ke 87 berkurang 7. 8 91 ke 84, maaf. 91 ke 84 berarti berkurang 7. 84 ke 75 berkurang 9. Nah, kalau kita lihat ini rekan-rekan ya, ini berarti adalah pola bilangan ganjil ya. 3, 5, 7, 9. Berarti setelah ini berapa? 11. Berarti min 11 atau kurangi 11. 75 kurangi 11 berapa? 64. Maka jawaban yang tepat adalah A. Nomor 10. Ada deret berupa bilangan pecahan, ada setengah, seperempat, 3/4, 1, dan 1/3/4. Nah, untuk deret seperti ini, apakah kita perlu mencari selisih? Ya mungkin sekilas bisa kita lihat, oh setengah ke seperempat, selisihnya berapa ya? Kan seperti itu. Nah, kemudian seperempat ke 3/4, nah selisihnya berapa? Atau kita screening. Screening secara umum saja untuk melihat barangkali ini bukan deret yang dengan sebelahnya seperti ini, tetapi hasil penjumlahan dari masing-masingnya. Kenapa? Karena kita patut curiga di sini. 3/4 dan 1. 3/4 dan 1 ini setelah itu 1/3/4. Berarti 3/4 ditambah 1 adalah 1/3/4. Berarti seperti pola penjumlahan nih rekan-rekan nih. Setengah, seperempat, 3/4, 1, 1/3/4. Nah, di mana ketika ini ditambahkan hasilnya 1/3/4 gitu loh. Apakah kita cek di depannya setengah sama seperempat kalau ditambah, oh iya betul hasilnya 3/4. Berarti ini pola penjumlahan ya. Tapi bukan menjumlahkan ditambahkan berapa bilangan, bukan. Tapi menjumlahkan dari bilangan sebelumnya dan setelahnya dijumlah hasilnya. Kemudian di bilangan selanjutnya. Nah, pola deret yang semacam ini disebut sebagai pola deret Fibonacci ya. Nah, Fibonacci. Di mana deret pola Fibonacci ini atau deret Fibonacci ini adalah pola yang terbentuk berupa angka yang merupakan hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya ya. Dari setengah dengan seperempat dijumlah hasilnya 3/4. Kemudian seperempat tambah 3/4 hasilnya 1. 1 tambah 3/4 hasilnya 1/3/4. Nah, berarti setelah ini berapa? Berarti di sini adalah 1 ditambah 1/3/4. Berapakah itu? Kan begitu? Yaitu adalah 2/3/4. 1 tambah 1, 2, 3/4. Udah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Salam cerdas, salam hebat. Trigama Edutainment.